Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, yang mana memberikan gambaran akan kepastian dan transparansi proses pelayanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai tindak lanjut, standar pelayanan ini dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya atau tarif, termasuk penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Untuk membahas apa dan bagaimana layanan yang ditawarkan dari Dinas PMPTSP di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah hadir bersama saya di studio. Ya, selamat pagi Bapak Ahmad Haryanto. Selamat pagi Mbak Novia. Ya, sebagai PLT Kepala Dinas PMPTSP ya Pak ya? Iya. Iya, dan didampingi oleh Bapak Juwarto sebagai Kabid Informasi dan Data. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan selalu semangat ya Pak ya? Iya, selamat pagi juga untuk sahabat Tubabaku. Siap. Oke. PTSP. Iya. Karena kita hari ini akan membahas layanan, bagaimana layanan yang ditawarkan dari Dinas PMPTSP ini, Pak. Baik, layanan Tubaba ini adalah sebuah layanan resmi dari Dinas PMPTSP, yang mana untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin secara online. Lalu sebenarnya apa dan berapa jenis layanan yang ada di dinas tersebut, Pak? Iya, jadi teman-teman sahabat Tubabaku, selamat pagi semuanya. Mohon izin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan layan Tubaba. Layan Tubaba ini sebenarnya dulu digagas oleh Pak Umar, waktu itu Pak Bupati, untuk membuat suatu sistem layanan berbasis online yang bisa mengakomodir pelayanan untuk masyarakat di bidang perizinan, khususnya di DPM PTSP, yang mana waktu itu ada 125 jenis layanan, baik perizinan maupun non perizinan yang kita layani untuk mengajukan pelayanan. Yang waktu itu idenya sebetulnya untuk mempermudah layanan, tapi belakangan semenjak diberlakukan adanya OSS, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga, kita DPM PTSP seluruh Indonesia sudah sudah menggunakan OSS. OSS itu online single submit, atau ya kita singkatnya OSS, itu merupakan layanan online untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan. Prinsipnya semua pelayanan online ini itu tadi disampaikan untuk mempermudah layanan, untuk kepastian waktu, kepastian syarat, kemudian semuanya untuk mempermudah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang secara langsung. Tapi juga tetap kita juga melayani, melakukan pembantuan ataupun apa namanya Mas Jo, istilahnya pendampingan bagi masyarakat yang belum cakap menggunakan layanan online tersebut. Itu Mbak Novia. Baik, penjelasannya. itu tadi sudah disinggung mengenai OSS ya Pak ya, atau Online Single Submission. Itu kan yang pelayanan yang dilakukan secara online. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik Pak, cara pengajuan itu seperti apa? Ya, prinsipnya itu masyarakat mengajukan secara online. Tentunya sebelumnya masyarakat harus punya namanya username, punya password yang nanti itu diberikan sebagai kunci atau pintu masuk masyarakat untuk melakukan pelayanan. Jadi ini terhitung sejak Agustus 2001, terutama untuk pelayanan yang berbasis risiko ini dilakukan pelayanan melalui LCSS, sehingga ini menekan berbagai kemungkinan lah. Kalau mungkin dikenal masyarakat atau masyarakat dulu stigmanya bahwa perizinan ini sarang
apa namanya pungli gitu kan. Ini tuh justru untuk menekan seperti itu. Mungkin Pak Ju bisa ditambahkan mungkin terkait dengan apa sih yang berbasis risiko itu seperti apa gitu kaitannya dengan pelayanan OSS ini. Oke ya. Selamat pagi sebelumnya para sobat PTSP dimanapun berada. Pelayanan online sebenarnya sebuah keniscayaan kan. Di semua tempat juga saling berlomba membangun pelayanan online. Begitu juga di tempat kita. Kita sebelumnya ada Layan Tubaba, itu merupakan asli buatan Tubaba dan itu merupakan kebanggaan kami juga. Nah, namun seiring dengan perubahan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, maka lahirlah OSS RBA, yaitu Single Submission Risk Based Improvement. Artinya pelayanan perizinan secara tunggal, jadi tunggal ini berlaku seluruh Indonesia, tunggal, dan berbasis resiko. Berbasis resiko artinya pelaku usaha itu dalam melaksanakan kegiatannya dia dipetakan dulu, dia dibagi dulu berdasarkan resiko. Jadi resiko itu nanti mempengaruhi jenis output yang mereka dapat. Misalnya ya, resiko itu dibagi menjadi 4, yaitu resiko rendah, menengah rendah, resiko tinggi, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi ada 4 resiko. Jadi tentu prosedurnya selayaknya dengan aplikasi online tentunya dimulai dengan registrasi kan. Kalau registrasi itu kalau orang perorangan artinya dia ada identitas, perlu KTP. Kalau dia sebagai badan usaha maka tentu perlu akta notaris koperasi lah, misalnya seperti itu. Jadinya kita menerapkan itu sesuai dengan ketentuan NSPK dari pusat, yaitu semenjak 8 Agustus 2021 sampai sekarang. Untuk sekali lagi kami sampaikan itu untuk perizinan berusaha. Di tempat kami ada juga perizinan yang bukan berusaha atau non berusaha, misalnya izin praktek, izin penelitian, izin. Nah, itu ada satu lagi aplikasinya, nanti dibahas selanjutnya. Oke. Jadi tapi semuanya itu untuk mempermudah masyarakat ya. Dan karena online, karena kan sekarang kan melihat teknologi sekarang ya Pak ya. Jadi kita mengikuti teknologi yang suatu keniscayaan bahwa kita memang harus siap. Nah, sebetulnya yang sekarang yang harus kita persiapkan justru masyarakat ini, masyarakatnya yang harus siap dengan era digital ini. Banyak daerah mungkin termasuk OPD banyak membuat aplikasi, tapi kadang-kadang masyarakatnya sendiri belum siap dengan era digital ini. Nah, ini tugas kita bersama ke depan ya, bagaimana mempersiapkan masyarakat ini sehingga betul-betul fasilitas atau toolnya ada. Aplikasi ini kan tool ya, alat bantu. Tapi masyarakatnya juga harus kita edukasi sehingga apa yang sudah kita siapkan itu ada manfaatnya bagi masyarakat. Jadi secanggih-canggihnya teknologi digitalisasi, tapi kalau masyarakat kita nggak siap juga akhirnya kan sesuatu yang mubazir. Nah, ini yang perlu sama-sama kita edukasi. Bagaimana melakukan edukasinya ya ini terima kasih juga untuk Tubabaku ini, keren ini. Jadi kita juga sekaligus menyampaikan informasi dan kami juga siap. Artinya pendampingan tadi kan. Ketika ada masyarakat yang nggak mampu melakukan pelayanan melalui online, kami sudah siapkan petugasnya. Untuk tahap awal seperti itu. Nanti kedepannya harapannya sudah bisa ini sendiri, improve sendiri gitu kan. Berarti kalau dilihat dari masyarakat ini pastinya bisa ya Pak ya untuk mengakses ini ya Pak ya tentunya. Harusnya sangat mudah karena sudah jelas ininya, sangat jelas apa namanya prosedurnya cara-caranya, kemudian persyaratannya juga semua sudah ada di situ. Tinggal itu tadi legalitas dari perusahaan
kalau dia dalam bentuk badan hukum apa, kalau dalam perorangan ya legalitas dari orang per orang itu tentunya KTP yang apa namanya sudah terverifikasi oleh Disdukcapil. Gitu Novia. Baik. Dan di sini Pak, apa manfaat yang diperoleh dari pemohon izin Pak atau pengusaha yang memperoleh perizinan tersebut Pak? Tentunya manfaat dari sistemnya ini sendiri ya. Yang pertama, masyarakat mampu melakukan permohonan perizinan secara mandiri. Iya kan, artinya semua pelaku usaha baik lembaga maupun perorangan itu bisa mengajukan permohonan secara mandiri. Kemudian legalitas usaha. Nah, ini kan masyarakat kadang-kadang gini, aduh sulit ya buat perizinan untuk berusaha itu ribet segala macam. Nah, sekarang sudah kita fasilitasi. Jadi jaminannya adalah legalitas dari usahanya dia sendiri gitu kan. Kemudian tidak ada perbedaan antara daerah A, antara di Tubaba dengan di Tulang Bawang, dengan di Mesuji, dengan di Bandar Lampung. Semua berlaku secara nasional. Kemudian tentunya lebih cepat, mudah diakses kan itu. Karena prinsip dari tool itu adalah mempermudah kan. Kemudian yang pasti semua perizinan itu gratis. Tidak dipungut biaya ya, kecuali yang diwajibkan ada retribusi, ya kan. Retribusi itu diatur dalam aturannya seperti itu dalam perdanya. Ya, berarti kan memang manfaatnya adalah untuk mempermudah masyarakat itu sendiri ya Pak ya untuk mengakses perizinan. Namun kan ini ya. Namun kita sadari juga bahwa memang masyarakat kita ini beragam. Ada yang menganggap online itu sulit gitu. Nah, itu sebenarnya itu merupakan bagian dari tugas kami untuk selalu sosialisasi, untuk selalu pendampingan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Setelah itu juga masyarakat harus ada forum-forum masyarakat sebenarnya yang kita syukuri mereka turut serta mensosialisasi OSS ini kan, forum-forum UMKM. Kami juga secara rutin setiap tahun melakukan sosialisasi dan ini tujuannya supaya menyasar masyarakat yang tidak paham. Takutnya nanti ketidakpahaman mereka dengan online ini menjadikan celah bagi pihak-pihak tertentu. Betul. Jadi mudah-mudahan tujuan kita mempermudah, mempercepat, ini benar-benar dapat dimanfaatkan. Baik, itu manfaat bagi masyarakat sendiri ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan Pak. Setelah kita memenuhi syarat untuk bisa mengakses OSS tadi, bagaimana prosedur penggunaannya Pak? Supaya masyarakat ini tahu Pak, bagaimana penggunaan yang ada di online OSS. Oke, sebetulnya simple banget menggunakan OSS itu. Yang penting itu tadi, siapkan dulu syarat-syaratnya. Tadi pertama, kalau dia perorangan, dia harus punya KTP yang memang sudah terverifikasi, artinya KTP elektronik ya. Kemudian kalau dia dalam bentuk badan hukum, dia akta pendirian perusahaannya juga harus siap. Itu aja dulu. Untuk prakteknya langsung aja. Kita bisa? Pak Juwarto. Supaya masyarakat tahu nih bagaimana mengakses OSS tersebut. Ini siapa yang mau didaftarin ini? Boleh dong, saya. Oh, gitu ya. Supaya saya bisa langsung. Yang pertama ada KTP. Oke, saya sudah ready banget nih Pak. Silakan. Ini KTP saya. Sama siapkan nomor. Statusnya masih. Oh ya. Siapkan nomor. Statusnya masih apa Pak? Single. Nomor WA siapkan. Oke, siap. Nomor WA saya sudah siap. Oke, ini harusnya mudah ini. Semudah apa Pak Ari? Semudah melupakan dia. Waduh. Sebelumnya search aja di Google. Nanti ada ininya, linknya ya di sini. oss.go.id. Ini nomor WhatsApp-nya. oss.go.id. Setelah itu muncul tampilan seperti ini ya. Beranda depan. Ada tulisannya OSS Kementerian Investasi BKPM, ada gambar Pak Joko Widodo. Yang selalu gambar Pak Menteri. Nah, setelah itu di paling atas sebelah kanan ada daftar. Jadi kalau yang belum
ini kan masih buat akun dulu ya. Iya. Kalau buat akun artinya kita buat daftar dulu. Kalau kecuali sudah punya akun kita bisa langsung masuk. Nah, setelah daftar muncul menu pendaftaran akun. Nah, di sini ada tahapan yang akan kita lalui yaitu 1 sampai dengan 4. Dari situ kita pilih kategori UMK atau non UMK. Iya. UMK itu untuk modal usaha di bawah 5 miliar. Mbak Novi berapa? Berapa miliar modal? 100 miliar. Waduh. 10 juta lah gitu. 10 juta ya kira-kira ya, Pak ya. Masuk ke UMK. Kita Oke. pilih UMK ya. Setelah itu kita lanjut daftar. Setelah itu masukkan jenis pelaku usaha, bisa badan usaha, bisa perorangan. Kita pilih Per orang. Perorangan. dulu ya. Nah, dalam ini. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP. KTP. Oke, kita Oke. masukkan 18. 18 digit NIK-nya dimasukkan ya, karena NIK itu kan nomor unik ya, bukan nomor cantik, tapi nomor unik. Oke. Itu karena punya kode-kode tersendiri, ada kode wilayah, kemudian tanggal lahir, dan yang terakhir kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir adalah nomor urut. Iya. Kemudian nomor WA. Nomor WA yang Ini ya, aktif. nomor WA. Siap. Ya. Usahanya ini ya, usahanya apa kira-kira itu? Usaha apa nih, Pak? Oh iya, usahanya apa kira-kira? Mungkin Ngerepotin orang tua usahanya. waduh enggak dong, Enggak ya? jangan sampai. Oh, Pak Nupia sudah punya NIB. akun itu, sudah punya NIB nih. NIK sudah terdaftar. Oke, Oh. berarti saya sudah siap berusaha nih Iya. kalau gini. Jadi ini Mbak Nopia sudah punya akun apa namanya Sudah pernah OSS, daftar, sudah tapi pernah lupa daftar, berarti ya. lupa. Nah, Oke. ya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau yang bukan badan usaha, dia hanya Ya, satu NIK satu cukup akun. dengan Oke. KTP dan nomor telepon, nomor WA. Apa? Mungkin sesimpel itu untuk Iya. untuk mendapatkan apa namanya akun. Akun ya, senang di OSS ya, Pak ya. Jadi nggak nyampe 1 menit nggak nyampe ya, nggak nyampe. Iya, 1 karena menit. prosedurnya juga jelas ya Pak ya, dimengerti Dan oleh masyarakat. Jaringannya lancar. Oke, Ya. karena ya, kita butuh jaringan juga ya Pak ya. Oke, di OSS ini kan pemohon harus memiliki akun Pak, Ya. baik badan usaha maupun perorangan. Nah, berarti kalau untuk perorangan seperti saya contohnya, kalau untuk badan usaha itu seperti apa Pak? Kalau badan usaha sama aja, artinya tadi kalau dia akte pendirian perusahaannya yang dimasukkan, nanti akte pendirian perusahaan bentuknya apa dia, Ya. PT, CP gitu. atau apa namanya dalam bentuk lainnya, Bisa Iya. atau koperasi juga. yayasan, bahkan yang terbaru BUMDes juga bisa. Ya, seperti apa tuh BUMDes? Badan usaha milik desa. Oke, Badan oke. usaha milik Tio. Berarti itu diaksesnya bukan perorangan. Iya. Ya, Eh, masuk sebagai ke badan dalam usaha. Iya. ini Yang- badan usaha. Iya. Usaha. Jadi harus ada akta dari notaris tentunya kan, pendirian. Iya. Jadi intinya semua termasuk pendirian ini ya sekolah ya Pak ya. Sekolah itu izin operasional. Iya. Yang Itu harus dalam peraturan yang baru itu harus memiliki NIB juga. Iya. Gitu syaratnya untuk mendapatkan apa namanya izin operasional itu harus terlebih dahulu harus punya NIB dulu. Iya. Gitu. Betul. Itu dalam difasilitasi juga oleh rumah sakit, klinik segala macam harus mulai. izin Semua badan praktek usaha ya, Pak ya. Karena itu praktek bidan ya. Iya. Atau kalau NIB itu nomor Induk berusaha. itu tahapan awal dalam membuat Mulai, perizinan iya, usaha perizinan. selanjutnya. Setelah punya itu nanti bisa izin apa sesuai kebutuhan usahanya. Iya. Baik. Dan setelah proses pengajuan perizinan ini dilalui Pak, selanjutnya kan ada pemohon memperoleh nomor NIB yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah, sebenarnya NIB ini berarti sangat penting bagi orang yang ingin berusaha tadi ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian apakah orang yang memiliki kendala dari mengakses OSS tersebut harus mengulangi atau bagaimana Pak? Orang yang pelaku yang memiliki kesulitan untuk mengakses hal tersebut. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan tadi kita di kantor di
DPM PTSP kita punya petugas yang untuk pendampingan, mendampingi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Jadi langsung datang saja ke kita, ke kantor. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi masyarakat yang mengalami kesulitan tadi. Berarti tidak ada kesulitan lagi ya Pak ya, untuk masyarakat yang susah mengakses OSS tadi. Betul, karena kan betul. masyarakat tidak semua paham mengenai digitalisasi Betul. tadi. Baik, untuk berapa lama Pak terbitnya perizinan dari aktivasi OSS ini? Apakah langsung aktivasinya online aktif atau perlu jangka waktu Pak? Enggak, ya itu sebetulnya saya sampaikan tadi, mengaktifkan atau daftar ini enggak perlu waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk NIB yang resiko rendah dan menengah rendah itu cukup 10 menit sampai dengan 30 menit. Tapi dengan catatan jaringannya lancar, bagus ya. Jaringannya bagus. Berarti langsung ke akses gitu ya, langsung kemudian aktif. Untuk yang resiko menengah tinggi dan tinggi ini tergantung kepada persyaratan yang disiapkan oleh pelaku usaha. Jika mereka sudah memenuhi semua persyaratan itu, paling lama 7 hari itu sudah selesai. Oke, siap. Baik, itu tadi seputar mengenai pelayanan OSS atau menggunakan membuka atau dia mulai dari mendaftarkan diri di OSS ya Pak ya. Akun, Iya. Dan ini kemudian aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik atau Si Cantik Cloud yang diluncurkan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Kominfo untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan, termasuk dari Dinas PMPTSP Tubabas. Mudah itukah? Apakah itu emang semudah itu untuk dilakukan pelayanan bagi masyarakat, Pak? Betul. Jadi Si Cantik Cloud ini itu untuk memfasilitasi layanan yang tidak dilayani oleh OSS. Kita sebutkan aja pelayanan non OSS lah seperti itu. Itu difasilitasi oleh Si Cantik Cloud. Jadi hampir sama persis dengan OSS, tapi mungkin platformnya yang berbeda saja. Ini juga itu untuk izin-izin seperti izin untuk penelitian, praktek bidan, praktek dokter, usaha klinik dan lain sebagainya itu melalui Si Cantik. Karena namanya agak unik ya Pak ya. Kenapa jadi Si Cantik Cloud ini tadi? Harapannya kan kalau Si Cantik itu cantik orangnya. Lebih familiar lah, lebih enak didengar. Kemudian mungkin biar cepat-cepat dipinang juga. Oke. Dan manfaat dari diperolehnya fitur ini apa saja Pak dari Si Cantik Cloud ini? Sama. Jadi ini tool juga untuk mempermudah pelayanan. Kita sekarang Tulang Bang Barat sudah juga mungkin sama dengan beberapa kabupaten lain di Indonesia ini menerapkan Si Cantik Cloud itu untuk mempermudah kita layanan kepada masyarakat yang tidak difasilitasi dalam OSS. Di OSS. Jadi Si Cantik itu juga memberlakukan ini yang sama, sistem yang sama dengan hampir dengan OSS gitu kan. Semudah juga kita mendaftarkan melalui OSS, sehingga yang tidak difasilitasi oleh OSS juga bisa difasilitasi secara online oleh Si Cantik Cloud. Seperti itu Mbak Novia. Berarti cara mengaksesnya juga sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah. Sangat mudah. Mungkin ada ingin tambahkan Pak? Jadi tadi kita udah bahas tentang layan Tubaba yang kita ya. Ini ada lagi OSS RBA yang tadi sudah kita bahas tutorialnya. Ini ada satu lagi nih, yang paling cantik, Si Cantik ya. Si Cantik Cloud. Dan ini juga platformnya punya pusat, cuman kita mengembangkan. Jadi untuk saat ini kita sudah ada sekitar 25 pelayanan. Iya, 25. Iya, 25 pelayanan Si Cantik. Jadi ini untuk aktivitas, jadi bukan untuk perizinan berusaha, tapi untuk aktivitas, misalnya izin praktek dokter spesialis, dokter hewan, dokter gigi segala macam, termasuk izin bidan. Jadi ini justru ini yang melibatkan dengan OPD teknis terkait.
ini sangat populer ini di dinas kesehatan ini ya, Dan Pak, pendidikan ya. juga, Dan pendidikan pendidikan juga. karena rekomendasinya dari mereka. Nah cuman ini mungkin belum tersosialisasi dengan masif ya Pak ya kalau ini, jadi kita mohon juga kesempatan ini kalau ada yang belum paham dengan si cantik ini, kita kalau misalnya ada asosiasi profesi segala macam yang melakukan kegiatan, kita siap untuk pendampingan, pelatihan atau pendampingan seperti ini. Jadi si cantik laut ini tentunya sama dengan aplikasi lain, tentunya diawali dengan pendaftaran akun. Iya. Setelah itu isi biodata, upload persyaratan, dan tunggu kita verifikasi. Verifikasi 5 hari, kalau dia persyaratannya sudah lengkap, terbit, dan tidak perlu ke kantor, dikirim lewat email bisa, lewat WA juga bisa. Juga yang tadi OSS sebenarnya tidak perlu ke kantor juga. Jadi izinnya atau NIB-nya kalau sudah terverifikasi bisa diambil di akun pemohon. Bisa di-download. Jadi tidak perlu Jadi bisa download tidak sendiri. perlu kantor. Kecuali yang kesulitan ya harus. Iya, mungkin yang Kantor. kesulitan, iya. Jadi untuk si cantik cloud ini kita juga sudah ngobrol dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia untuk di Tulang Bang Barat. Nanti kami juga minta waktunya untuk melakukan sosialisasi. Iya. Jadi sebetulnya ini yang ditunggu-tunggu gitu loh, ditunggu-tunggu sehingga kita bisa berkolaborasi dengan beberapa organisasi profesi yang ada di Tulang Bang Barat, IBI, IDI, kemudian yang klinik-klinik. Itu pun beranak nggak ya? Kita nggak main yang kayak gitu ya. Ya seperti itu. Kita Pijet tukang bekam tapi ada. kita kerja Oh, ada juga Pak ya. bisa kalau ada ininya, kalau ada perkumpulannya bisa kita. Berarti masyarakat yang tukang pijit, tukang bekam boleh deh bergabung ini. Oke, itu tadi tentang pelayanan yang ada di dinas. Ada satu lagi PMP. Pak ya. Ada lagi? Ada satu lagi, inilah hebatnya DPM PTSP. Setelah Bagaimana? layan Tubaba, Iya. OSS secantik ada lagi satu ini. Apa tuh? SIM BG namanya. SIM BG. Ya, SIM BG ini khusus untuk pengajuan. Kalau dulu IMB. pernah dengar IMB. Iya, pernah dengar Pak. Nah, itu bermutasi juga namanya menjadi PBG, PBG. Persetujuan Bangunan Persatuan Gedung. Bangunan Gedung. Oke. Jadi dia permohonannya pun melalui aplikasi namanya SIM BG. Sama, tidak harus ke kantor, Iya. bisa di mana saja. Yang penting daftar akun, Ya, SIM BG. terus Ya. bisa mengajukan pelayanan. Di situ bisa ada juga yang bagusnya ada karena IMB atau PBG ini satu-satunya yang ada retribusinya berbayar. Jadi ketika kita masuk ke situ, kita bisa lihat, bisa simulasi retribusi kita berapa. Kita bisa input elemennya, tinggi bangunan segala macam, nanti akan bisa disimulasi yang harus kita bayar itu sekian. Iya. Itu bisa. Jadi langsung si Iya. pemohon langsung bayar ke bank referensi, Iya. biasanya bank 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 kita, daerah, Bank biasanya Lampung. kan Bank Lampung. Itu setelah transfer mereka upload bukti Bukti transfer. transfernya, itu nanti tahap berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi dari pejabat Kabid, setingkat Kabid, dan setelah diverifikasi oleh Kabid yang terkait, kemudian kepala dinas tanda tangan juga secara elektronik gitu. Dan Jadi, secara Iya. elektronik. semua ditandatangan Sangat secara canggih elektronik. sekali ya Oh, Mendiras ini iya. apa ya. Luar biasa. Nah, itu tadi semua ditandatangani secara elektronik Iya. ya. Nah, yang ini Mbak Novia, kita kan kemarin juga ini terkait juga dengan tata ruang, Iya. rencana tata ruang yang kemarin kita di Jakarta semua sudah melakukan verifikasi oleh pusat. Insya Allah Tulang Bang Barat dalam waktu dekat sudah tata ruangnya sudah direvisi. Nanti setelah detil tata ruang itu ada per kecamatan biasanya itu lebih mudah lagi. Jadi si pemohon itu sudah bisa nanti masuk ke dalam kalau detil tata ruangnya sudah masuk di OSS, Iya. itu tidak perlu lagi melakukan verifikasi ke
lapangan untuk apa namanya lokasinya, Iya, karena iya. sudah ada di Iya. detail tata ruang itu. Jadi klik lokasinya di mana, koordinat berapa, ya sudah masuk. Iya. Yang sudah masuk dari SMS sudah terbit dengan Iya. dengan cepat. Boleh gitu. nggak dia berusaha di situ? Ya, Hmm. kan nanti ya. Ini Secara boleh cepat. nggak di sini? Secara Itu cepat. udah ada ininya. Kalau di Iya. detail tata ruang itu Kalau kita ada. sudah jadi, Nah. udah di situ. Tapi sudah tahap bisa. untuk Tulungagung Barat kan belum sampai detail tata ruang Iya. ya. Kita baru kemarin di pusat itu baru verifikasi tentang tata ruangnya. Nah, untuk berikutnya ya harapan kami juga dari DPM PTSP ini detail tata ruang ini minimal di ruang-ruang memang yang diperuntukkan untuk misalkan kawasan industri, Iya. kawasan apa itu sudah detail tata ruangnya sudah ada. Jadi si calon investor, pengusaha tidak perlu lagi ada rapat-rapat Iya. lagi kan. Sekarang kan ada namanya forum Forum tata ruang kan untuk apa namanya membahas kelayakan kesesuaian kegiatan ruang. usahanya dengan penataan ruang. Iya. Tapi nanti kalau sudah detail tata ruangnya sudah masuk di dalam OSS, itu nggak perlu lagi ada rapat itu. Biasa emang Itu ya semuanya itu untuk mempercepat Akses ya, bagi pemohon. memudahkan pemohon untuk berusaha. Tentunya dalam satu tujuan yaitu meningkatkan investasi dan mempermudah layanan masyarakat. Iya, Tulungagung Barat sangat maju sekali nih dari dinas ini ya. Baik Pak, itu tadi kita mengenai pelayanan dari OSS. Iya. Tentunya saya ingin membahas mengenai pelayanan yang khususnya ada di Tulungagung Barat, Pak. Nah, sekarang kita akan beralih mengenai MPP di Kabupaten Tulungagung Barat yang tentunya sudah kita tahu nih. Mungkin ada nih sedikit-sedikit kita tahu Bocoran MPP ya. MPP ini sudah mau launching katanya Pak ya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu Pak, sebenarnya MPP di Tulungagung Barat ini seperti apa Pak? Ya, MPP itu adalah mall pelayanan publik sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa setiap daerah itu harus memiliki MPP. MPP itu sebetulnya level up-nya dari DPM PTSP, Mbak Novia. Jadi kita membangun MPP itu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan beberapa layanan publik yang ada di daerah dengan pelayanan-pelayanan lainnya yang dilakukan oleh instansi vertikal atau instansi teknis atau BUMD, sehingga menjadi satu wadah dalam mall pelayanan publik. Nah, prinsipnya seperti itu. Artinya kita mengintegrasikan seluruh layanan itu menjadi dalam satu tempat. Nah, contohnya integrasinya apa? Misalkan gini, kita mau buat SIM. Iya. Contohnya mau buat SIM di MPP. Itu ada counternya untuk SIM itu ada nanti. Tapi ternyata KTP-nya masih KTP lama. Nah kan kalau dia rumah jauh, masa harus balik lagi ke misalnya dari Gunung Agung tuh, wah berapa jam dari Gunung Agung kan 2 jam kan, belum jadi lagi nanti buat itunya kan. Tapi dengan adanya MPP itu langsung dilayani di situ, langsung dia perekaman KTP, tunggu sebentar dia jadi, akhirnya langsung dia daftar buat SIM-nya kan di situ. Artinya dengan adanya integrasi ini mempermudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai layanan yang ada di MPP itu dalam satu tempat dan dalam satu momen juga. Gitu. Nah itu salah satu ininya keunggulannya dari MPP ini. Nah untuk Tulungagung Barat ini masih berproses. Ini tunggu tanggal mainnya nih. Tanggal mainnya kita akan launching nanti dalam waktu yang nggak terlalu lama karena kita ada di gedungnya sudah gedung baru ini luar biasa Tulungagung Barat ini walaupun tidak terlalu besar tapi nanti nyaman karena di MPP itu yang paling dipentingkan diharuskan itu hospitality bagaimana masyarakat datang dengan nyaman itu tadi saya bilang kalau datang ke situ yang nyambutnya harus front office-nya juga harus senyum gitu, pakaiannya rapi, bersih, gedungnya juga memang rapi, fasilitas sarana prasarananya untuk PP juga harus tersedia seperti itu. Untuk pelayanan publik memang dikedepankan
rasa kenyamanan. Nah, disitulah sudah nyaman, kemudian layanan juga terintegrasi, semua ada di situ. Berarti emang mencakup keseluruhan ya Pak ya. Iya. Masyarakat tidak sulit lagi nih, Iya, kesulitan betul. satu tapi tetap ada di satu tempat Iya. seperti itu. Oke, untuk pelayanan tersebut Pak, berapa instansi atau OPD yang tercover di MPP tersebut? Sekarang sudah ada 12 instansi vertikal maupun BUMN maupun BUMD yang sudah bersepakat melalui perjanjian kerjasama dengan MPP dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulang Bang Barat untuk melakukan pelayanan secara terintegrasi di MPP itu. Ada Ada apa saja? kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan agama, Kementerian Agama, kantor imigrasi, BPN, ya, BPJS, kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Lampung, kemudian kantor pajak, Iya. Bank Lampung, itu apa lagi yang ini BNN, 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 ya. Jadi semua ada di situ di MPP. BPOM, Ya, juga termasuk ini. BPOM. Iya. Oke, berarti masyarakat yang biasanya membuat SIM di Polres gitu ya Pak ya, berarti sudah tercover di MPP itu tadi ya Pak ya, jadi satu. Iya. Dan untuk launchingnya juga kan saya dengar-dengar di bocoran ya Pak ya, katanya akhir tahun ini, apa benar ya Pak ya? Ya, target kami di tahun ini kita selesai, mudah-mudahan bisa cepat lagi karena kita sedang kerja proses melengkapi fasilitasnya. Oke. Mbak Novia. Iya. Dan untuk saya ingin tahu nih Pak, tahapan-tahapan MPP sekarang nih yang ada di Tulang Bang Barat itu seperti apa Pak? Tahapan dan target mungkin? Ya. Mas Cu, yang ini tugasnya nih. Silakan. Saya jelaskan ini selaku komandan lapangan. Iya. Ya, jadi MPP ini adalah merupakan wujud pemerintah daerah yang sangat concern dengan pelayanan publik kan. Artinya kita memang di sini sebagai dinas pelayanan sangat concern dengan pelayanan publik. Artinya apa? Dengan adanya MPP ini sebenarnya secara kasar bisa kita omongkan bahwa kita ini memboyong semua jenis pelayanan yang di vertikal yang tersebar di mana-mana itu kita masukkan ke dalam sebuah satu tempat yang kita sebut dengan mall. Jadi selayaknya mall, kalau kita menginginkan sesuatu Ada semua. ada semua, ada. Ada ya kan? tenan-tenannya. Iya. Tenannya Nggak ada. perlu keluar ke sana untuk mencari ini, ada semua di situ ya. Jadi tentu itu proses yang panjang kan, kita dimulai dari setahun yang lalu ya Pak ya, pengajuan. Ya itu diawali tentu dengan kalau bahasanya Proposal lah itu, ya. iya kajian Ada namanya, kajian. kajian urgensi mall pelayanan publik, dan itu kita ajukan ke Kemenpan, bukan sekedar di sini aja bangun-bangun aja. Jadi itu kita ajukan ke sana, di Menpan dikaji, dipelajari segala macam, maka keluarlah Persetujuan. SK persetujuan. Jadi kita sudah disetujui boleh bangun. Di luar proses itu juga kita melakukan forum konsultasi publik ya Pak ya. Jadi kita dalam setiap kita membangun, dalam setiap kita, karena ini adalah pelayanan terhadap masyarakat, maka kita harus melibatkan stakeholder yang lain kan. Jadi kita boleh. Nah, sekarang adalah tahapannya adalah kita fisik sudah 90% Pak ya, tinggal sarana dan 95% lah. ya, Sudah nambah 5 ini. Kurang 5% lagi. termasuk MOU dengan instansi yang akan bergabung. Iya. Karena ini tidak mudah. Seperti kantor pelayanan pajak Bengkulu Lampung. Adanya kantor pusatnya di Bandar Lampung kan. Bagaimana dia mau menempatkan personil memberikan pelayanan di tempat kita? Iya. Kalau nggak Pak Haryanto ini berjuang ya Meyakinkan. kami yakinkan nggak mau mereka kan. Iya. Itu juga 12 kantor yang lain kan. Iya. Nah mudah-mudahan bisa segera terwujud impian kita ini kan. Oke, itu kita sudah membahas mengenai MPP, tahapan-tahapan yang ada di MPP. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai DPM PTSP, Pak. Iya. Karena kan sebelumnya kita akses itu dari Dinas DPM PTSP, sedangkan sekarang beralih pada MPP. Sebenarnya apa, Pak, bedanya dari DPM PTSP dengan MPP itu sendiri? Tadi sudah saya kasih clue buat Novia. Jadi
MPP itu adalah level up-nya dari DPM PTSP. DPM PTSP. Kalau DPM PTSP itu hanya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, tapi kalau di MPP dia semua termasuk pelayanan oleh instansi vertikal maupun BUMN dan BUMD. Iya. Nah, ya, itu artinya mengintegrasikan semua layanan itu tidak mudah gitu. Bagaimana tadi kata Pak Ju, kita meyakinkan berbagai stakeholder untuk ikut meramaikan pelayanan di pelayanan publik di MPP ini. Iya. Ya, artinya bukan berarti ada dualisme nih. Nanti bayangan Mbak Novia kok sudah ada DPM PTSP, ini ada MPP juga. Bagaimana nasibnya nih dengan ini? Itu semua berjalan. Artinya nantinya ketika MPP ini sudah di launching, sudah melayani, semua pelayanan yang ada di DPM PTSP itu dilayaninya di MPP. Jadi DPM PTSP itu hanya kantor, hanya back office. Tapi layanan publiknya ada di MPP. Berarti itu prinsipnya seperti itu. Sangat memudahkan masyarakat ya, justru tidak menyulitkan ya Pak ya? Tidak menyulitkan, karena semuanya ada di MPP. Nah, dalam rangka itu juga, ini pemerintah pusat sedang menggodok ada namanya MPP digital. Ini baru sekitar 25 daerah yang jadi percontohan untuk MPP digital. Salah satunya mungkin Kota Metro, karena Metro sudah berjalan duluan ya. Tapi nantinya semua pelayanan MPP itu ada difasilitasi secara digital juga, Mbak Nupia. Ini kan justru semakin cakupannya semakin luas. Artinya MPP itu mewadahi berbagai institusi, berbagai macam jenis layanan, baik layanan daerah maupun layanan pemerintah pusat maupun instansi lainnya. Baik, dan sebenarnya Pak, apa indikator yang menjadikan pelayanan publik ini untuk menjadi MPP yang lebih baik? Pertama, dengan hadirnya MPP tentunya harapan hope dulu kan. Hope-nya adalah bahwa masyarakat lebih mudah, lebih nyaman tadi. Kuncinya hospitality, kenyamanan. Artinya gedungnya aja sudah baru loh. Gedungnya sudah diciptakan sedemikian artistik oleh sang penciptanya, sang perancangnya kan. Kemudian ditambah lagi SDM. SDM-nya juga ya harus mumpuni. Mulai dari front office, cleaning service sampai security pun itu harus semua memahami bagaimana proses pelayanan itu diciptakan. Ya kan, yang selama ini pelayanan kita anggap tidak terlalu penting, tapi nanti dengan adanya MPP ini semua yang ada dalam MPP itu mindsetnya harus betul-betul melayani gitu. Jadi masyarakat itu tidak boleh dibiarkan banyak pertanyaan. Jadi semua termasuk bagaimana pengaduan. Pengaduan itu sebetulnya sekarang ini kunci penting. Penilaian dari Ombudsman juga. Seberapa cepat kita merespon pengaduan itu yang diajukan oleh masyarakat itu poinnya penting banget gitu. Jadi masyarakat itu tidak dibiarkan bertanya kemana-mana, tapi di situ sudah bisa diatasi semua pelayanan, semua pengaduan bisa teratasi gitu. Gitu. Itu tadi kita sudah membahas mengenai MPP ya Pak ya. Ya karena MPP ini juga emang sangat membantu masyarakat tentunya dan mengcover seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di Tulungagung Barat khususnya. Dan sebenarnya saya masih banyak yang mau ditanyakan Pak mengenai MPP, tapi karena waktu kita sudah tidak mendukung. Emang nggak kerasa ya Pak ya. Nggak kerasa ngobrolnya. Semoga kita lain waktu kita bisa membahas mengenai MPP atau kita bisa membahas setelah MPP launching. Jadi kita bisa sebelum launching kita panasin lagi. Boleh. Sebelum kita tutup dialog kali ini, saya ingin ada closing statement mungkin dari salah satu Bapak ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Saya yang menyampaikan ya, Mas. Jadi begini, sahabat Duba Baku, Tulungagung Barat itu daerah strategis. Kenapa strategis? Karena dia dilintasi oleh jalan tol Sumatera. Ya, dari Bandar Lampung hanya 1 jam. Dari Bakahuni paling lama 2 jam. Dari Palembang 2 jam sampai. Artinya sekarang Tulungagung Barat menjadi daerah strategis
yang layak diperhitungkan. Iya. Kemudian pemerintah daerah juga sekarang sangat atensi terhadap pelayanan publik. Contohnya dengan kita membangun MPP ini. Dan yang berikutnya, masyarakat Tubaba ada yang kita kenal dengan 4 marga. Iya. Semua marga termasuk pendatang itu sangat menerima, sangat menghormati, kemudian sangat mendukung berbagai bentuk pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi swasta di Kabupaten Tulungagung Barat. So, apa yang ditakutkan gitu untuk teman-teman para pengusaha, masyarakat untuk melakukan kegiatan berusaha di Kabupaten Tulungagung Barat. Kemudian insya Allah kami juga dari instansi pelayanan publik yang ada di Tulungagung Barat juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rasa kenyamanan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung Barat. Jadi kita tunggu di Tulungagung Barat. Tanggalnya, Mari Kita berinvestasi tunggu. di Tulungagung Barat. Oke. Sudah cukup, Pak? Ya, terima kasih. Iya. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya kapan MPP ini akan launching ya Pak ya? Siap. Oke, mungkin di lain waktu kita masih bisa berbincang kembali Pak. Saya ucapkan terima kasih juga Terima kasih. kepada Bapak Hari dan Terima kasih Pak semuanya, Juarto Bapak-Ibu. ya yang sudah memenuhi undangan kami. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Ya, amin, amin. Dan amin. saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan podcast kita kali ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.